Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya mendapatkan tugas mengenai public speaking, dan di dalam video ini saya akan membahas tentang dampak dan langkah cepat dalam penanggulangan COVID-19 di dalam dunia pendidikan. Nah, sejak munculnya wabah virus corona ini timbul berbagai masalah, sebab virus tersebut tidak hanya menyerang pada manusia, tetapi juga memberikan dampak terhadap perekonomian dunia, serta mempengaruhi kehidupan sosial di berbagai negara, termasuk di dalamnya kondisi pendidikan yang merupakan cikal bakal terbentuknya karakter dunia. Nah, untuk kerugian di dunia pada semua bidang dan sektor tentunya diikuti juga kemunduran dalam dunia pendidikan bila pemangku pendidikan tidak bergerak cepat dalam penanggulangan dan penyesuaian dengan kondisi tersebut. Pada awalnya, pemerintah menerapkan kebijakan berupa social distancing atau pembatasan sosial yang dilakukan di Indonesia selama 2 minggu. Pemerintah berharap dengan dilakukannya kebijakan social distancing tersebut dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Namun, ternyata kebijakan tersebut tidak dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Hingga pada akhirnya pemerintah meliburkan berbagai tingkat jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan. Pemerintah juga melakukan berbagai cara agar pendidikan bisa terus berjalan di era pandemi ini, karena pendidikan merupakan aset yang sangat penting bagi sebuah bangsa demi kemajuan suatu negara. Coronavirus atau COVID-19 ini telah menyebar ke seluruh belahan bumi dan sampai saat ini masih menjadi perbincangan. Untuk langkah cepat penyesuaian dalam dunia pendidikan di negara kita adalah bahwa pendidikan di Indonesia berubah menjadi sistem pembelajaran jarak jauh atau bisa disebut dengan PJJ. Nah, pemerintah akhirnya membuat kebijakan baru dengan cara menerapkan sistem pembelajaran dari rumah masing-masing, yaitu melalui daring atau pembelajaran dalam jaringan melalui berbagai platform, mulai dari aplikasi Zoom, Google Meet, e-learning, dan media pembelajaran lainnya. Sehingga metode tersebut memanfaatkan jaringan online yang sudah pasti terhubung dengan internet dengan tetap berada di rumah masing-masing dan mengerjakan seluruh kegiatan pembelajaran melalui online. Oleh sebab itu, kita patut mengapresiasi kerja keras para guru dan dosen, karena dengan adanya perubahan metode pembelajaran dari luring menjadi daring, tentu bukanlah hal yang mudah, apalagi perubahan tersebut terjadi secara tiba-tiba dan belum ada persiapan sebelumnya. Namun, di samping itu terdapat sisi positif dan sisi negatifnya juga. Untuk sisi positif dalam sistem pembelajaran daring ini, salah satunya yaitu orang yang tadinya tidak mengerti menggunakan teknologi seperti handphone atau laptop, jadi mengerti semenjak diberlakukannya pembelajaran daring ini, serta WFH atau work from home. Karena masyarakat di Indonesia diharuskan untuk menggunakan teknologi. Nah, untuk sisi negatifnya yaitu mungkin terkendala sinyal atau jaringan, lalu ilmu yang diterima kurang paham karena tidak ada dampingan secara langsung dari guru ataupun dosen. Nah, mungkin itu dari sisi negatif dan sisi positif dalam pembelajaran daring. Dan untuk peran mahasiswa, khususnya program sistem komputer atau yang berhubungan dengan komputer, sangatlah diperlukan dalam pengembangan pendidikan dengan sistem jarak jauh, bisa disebut dengan PJJ atau daring, dan sangatlah diperlukan dalam pengembangan wawasan dan pengetahuan dalam membantu siapapun yang kurang paham dengan teknologi. Nah, mungkin demikianlah yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan dampak dan langkah cepat dalam penanggulangan COVID-19 ini dalam dunia pendidikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan